warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari peradaban zaman jahiliyah sampai peradaban zaman modern seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasikin dari Prodi Ilmu Hadis IAIN Pekalongan. Dalam video ini saya akan sedikit membahas rancangan mini riset penelitian saya yang berjudul Peradaban Modern Thalabul Ilmi Perspektif Sahih Bukhari. Thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan keharusan bagi umat manusia, apalagi kita sebagai orang Islam. Dalam beberapa hadis menyebutkan akan pentingnya menuntut ilmu diawali dengan niat yang benar hingga kesalahan-kesalahan fatal yang harus dihindari. Karena kalau itu terjadi, bukan ilmu atau keilmuan baru yang kita dapat, akan tetapi bahaya dan kerugian yang akan kita peroleh di dunia maupun di akhirat. Berikut beberapa hadis tentang menuntut ilmu. Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini rajulun atahullah mala fasultah ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahullah hikmatun fahuwa yaqdi biha wa yu'alluha. Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama itu terhadap orang yang diberi harta oleh Allah lalu dia menghabiskan hartanya di jalan yang benar. Yang kedua, dan terhadap orang-orang yang diberi hikmah atau ilmu oleh Allah lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, hadis nomor 73. Saya akan bahas tentang konsep menuntut ilmu. Hadis yang diriwayatkan Ka'ab bin Malik yang berbunyi, man talabal ilma liyujariya bihil ulama au liyumari bihi sufaha au yasrifa bihil wujuhan nas ilaih adkhalahullahun nar. Dan dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan qala Rasulullah SAW, talabal ilma fardatun ala kulli muslim wal muslimah, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Dan beberapa materi hadis yang populer semasa kita di sekolah atau di pondok pesantren yang berhubungan dengan menuntut ilmu seperti at-talabul ilmah minal mahdi ila lahdi, artinya carilah ilmu sejak bayi hingga liang kubur. Selanjutnya hadis yang lainnya, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Artinya barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam 4 hadis tersebut, kata yang menunjukkan arti mencari atau menuntut terletak pada kalimat talaba. Secara arti bahasa dalam kamus Arab, kalimat talaba berarti haulah wa jaudah wa akhdah, yang berarti dalam bahasa Indonesia mengusahakan dengan segenap kerelaan hati dan menerimanya. Dan pelaku atau subjek dari kata talaba adalah talibun. Maka kita bisa menggarisbawahi untuk sementara bahwasanya orang yang menuntut ilmu secara bahasa adalah orang yang dengan segala upaya dan usaha didasari dengan ketulusan dari hati dan menerima konsekuensinya dari itu semua. Jadi berdasar dari pengertian di atas, menuntut ilmu
sangatlah berat pelaksanaannya dan kemungkinan ada syarat-syarat tertentu untuk mencapai itu semua. Untuk menyebarkan dan menjelaskan ilmu itu tidak bisa terlepas dari kitab salafus saleh dan tidak bisa terlepas dari kitab yang digunakan di pondok-pondok, yaitu seperti kitab Ta'limut Ta'lim, karena di kitab tersebut disebutkan semua tata cara menuntut ilmu dari penataan niat sampai pemilihan guru, teman dan lain-lain. Akan tetapi akan menjadi bahasan sangat luas kalau dibahas per bab. Konsep menuntut ilmu yang akan dianalisa di sini yaitu dalam kajian bahasa, karena kita ketahui kitab tersebut banyak petuah-petuah yang berbentuk syair-syair dari ulama-ulama terkemuka seperti petuah Imam Syafi'i. Menyangkut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penuntut ilmu, yang ada sebagian menyebutkan syair ini juga pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang berbunyi alalan tanalul ilma illa bi sitatin saumi ka'an majmu'iha bi bayani. Artinya, saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat. Aku akan menjelaskannya secara terperinci. Yang pertama, cerdas. Yang kedua, rasa ingin tahu yang kuat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dan sabar. Yang keempat, cukupnya bekal atau biaya. Yang kelima, ada bimbingan dari guru.